Inilah 7 perkataan Yesus di kayu salib sebelum kematiannya. Tanpa salib tidak ada keselamatan. Itu sebabnya peristiwa penyaliban sangat penting bagi umat Kristen dan selalu diperingati melalui perjamuan kudus. Saat disalibkan, Yesus mengucapkan beberapa kalimat yang dikenal dengan 7 perkataan salib. Kalimat apa saja yang Yesus katakan? Dan apa maknanya dari perkataannya bagi orang percaya? Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Perkataan ini merupakan doa Yesus yang memohon pengampunan bagi mereka yang terlibat dalam penyalibannya. Mereka yang menyalibkan Yesus tidak menyadari sepenuhnya apa yang mereka lakukan, sebab mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dalam ketidakpedulian mereka terhadap kebenaran Allah, Yesus tetap meminta pengampunan kepada Bapa atas kejahatan dan dosa mereka. Dan yang kedua, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saat penyaliban bersama Yesus ada 2 penjahat disalibkan. Yang seorang menantang Yesus untuk turun dari salib dan menyelamatkan diri jika memang dia anak Allah. Penjahat lainnya memohon kepada Yesus untuk mengingatnya ketika ia datang menjadi raja. Dan Yesus pun memberikan janji itu kepada penjahat yang percaya kepadanya. Dan itulah janji dan pengharapan dari Yesus bagi semua umatnya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan mendapat kehidupan yang kekal. Yang ketiga, ibu, inilah anakmu, dan inilah ibumu. Yohanes 19 ayat 25-26. Perkataan yang Yesus ucapkan ini ditujukan kepada muridnya, yaitu Yohanes, yang dimana sejauh itu dicatat di dalam Alkitab hanya Yohanes sajalah yang berada di lokasi penyaliban Yesus. Perkataan itu diucapkan agar Yohanes menerima dan menjaga Maria sebagai ibunya. Hal ini menggambarkan bagaimana cinta dan perhatian Yesus kepada ibunya. Yang keempat, Eli Eli lama sabachthani, Matius 27 ayat 46. Dan Eloi Eloi lama sabachthani, Markus 15 ayat 34. Kedua kalimat itu memiliki arti yang sama, yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan salib keempat ini adalah gambaran teriakan manusia yang terpisah dari Allah karena dosa. Dari sini Yesus mengungkapkan perasaannya yang terpisah dari Allah Bapa saat dosa dunia ditimpakan padanya. Perkataan ini juga merupakan pengenapan dari nubuatan dalam kitab Mazmur 22 ayat 2. Yang kelima, aku haus, Yohanes 19 ayat 28. Setelah mengalami dehidrasi karena kehilangan banyak darah dan cairan dalam tubuhnya, membuat Yesus berkata, aku haus. Ini merupakan sifat kemanusiaan Yesus, sama seperti manusia pada umumnya. Sejak ditangkap hingga disalibkan, Yesus tidak makan dan minum. Kemudian seorang prajurit memberikan anggur asap ke mulutnya. Peristiwa ini menggenapi Mazmur 69 ayat 21. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Yang keenam, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Perkataan ini adalah sebuah seruan kemenangan dan bukan keputusasaan. Yesus telah menyelesaikan tugasnya di dunia. Seluruh pekerjaan yang ditugaskan Bapanya, yaitu memberitakan Injil, melakukan mujizat, dan mengerjakan keselamatan kekal bagi umatnya, telah dilakukan dengan sempurna. Rencana Allah telah tergenapi, kasih-Nya dinyatakan, dan penyelamatan manusia telah dilakukan. Yesus telah menggantikan kita. Ia menyerahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai korban penebus umat manusia. Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa, maka dari itu ia juga menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Yang ketujuh, ya Bapa,
ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayat 46. Hal ini menunjukkan bahwa dia akan mati dan Allah telah menerima pengorbanannya. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban tebusan yang tak bercacat kepada Allah. Ibrani 9 ayat 14. Dengan kata-kata ini, tokoh teragung yang pernah berjalan di muka bumi, Allah dalam rupa manusia, mengembuskan nafas terakhirnya. Pengorbanan Yesus Kristus yang mati di kayu salib demi menebus dosa manusia kiranya menjadi pengingat bagi umat Kristen untuk menjauhi perbuatan dosa. Selain itu, kebangkitan Yesus juga dimaknai sebagai simbol awal kehidupan yang baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.